Bersedih atas kegagalan itu wajar, tapi menyesal dan meratapi diri itulah yang akan membuat hidupmu semakin bersusah hati. Assalamualaikum sahabat Ruang Belajar, semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan dan melakukan kesalahan. Terkadang kita merasakan penyesalan yang sangat berat akibat kegagalan dan kesalahan tersebut. Terkadang ungkapan penyesalan terlontar tanpa kita sadari. Andai kata aku mengikuti nasihat orang tuaku, mungkin hidupku nggak akan jadi seperti ini. Andai kata aku tidak memilih dia, mungkin hidupku akan menjadi lebih baik. Dan berbagai pengandaian lain sebagai bukti bahwa kita sangat menyesal dan tersakiti dengan kesalahan dan kegagalan ini. Kita semua tahu penyesalan itu tidak ada gunanya dan kita sangat menyadari itu. Tapi tetap saja penyesalan itu datang silih berganti. Sudah mencoba untuk melupakan semua sesal itu, tapi tetap saja terasa berat. Semakin mencobanya, semakin dada ini terasa sesak. Terus gimana sih caranya biar tidak terus menyesal? Pertama, bersyukurlah karena kamu gagal karena mencobanya. Akan lebih menyakitkan jika kegagalanmu terjadi karena kamu tidak pernah mencoba, bahkan tidak melakukan apa-apa. Contoh sederhananya seperti ini. Kamu suka sama seorang cewek. Kemudian kamu menembaknya dan ternyata si cewek menolakmu. Ya sedih sih, tapi lebih lega karena kita tahu keputusannya apa. Dibandingkan dengan kamu suka sama cewek, tapi kamu memendam rasa dan kamu tidak pernah mengungkapkannya. Pada akhirnya si cewek pergi dengan orang lain. Kegagalan kedua ini bikin kamu benar-benar sangat menyesal karena kamu tidak pernah tahu pasti jika kamu menembaknya apakah dia akan terima kamu atau enggak. Faktanya sih sama-sama gagal. Kegagalan pertama karena kamu mencobanya dan kegagalan kedua karena kamu tidak berbuat apa-apa. Cara kedua adalah coba kau ingat hal baik yang telah kamu alami di masa lalumu. Jangan hanya sekedar mengingat kegagalan yang terjadi di masa lalu. Mungkin kamu gagal masuk ke perguruan tinggi favoritmu, tapi kan kamu berhasil mendapatkan hal-hal baik yang ada dalam hidupmu. Kamu punya teman yang baik, kamu punya keluarga yang tetap mensupportmu, kamu punya lingkungan yang baik, kamu punya kesehatan yang baik, dan coba cari terus deh kebaikan apa yang tetap kamu dapatkan walaupun kamu gagal. Hal ketiga dan terpenting adalah angan-anganmu tentang kegagalanmu itu adalah sesuatu yang absolutely salah. Terkadang ketika kita mengalami penyesalan, kita akan menyampaikan sebuah ungkapan penyesalan. Andai kata aku mengikuti nasihat orang tuaku, mungkin hidupku akan menjadi lebih baik. Andai kata aku memilih pekerjaan lain, mungkin hasilnya pasti akan lebih baik. Ungkapan tersebut sadarilah bahwa sesuatu yang mutlak salahnya. Kenapa? Karena semua belum terjadi. Kebaikan yang kamu bayangkan adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Penyesalan itu terjadi karena kita membuat sebuah pembanding yang tidak kita pilih, seolah-olah pembanding tersebut pasti akan menyajikan sebuah kondisi yang jauh lebih baik. Jadi misalnya gini, pada saat itu kamu punya dua pilihan, menekuni pekerjaan A dan pekerjaan B. Pada akhirnya kamu pun ikut dan memilih pekerjaan A yang hari ini kamu jalani. Kemudian hari ini kamu menghadapi sebuah kondisi yang sulit, sebuah kondisi yang menurutmu jauh dari ideal. Kemudian kamu berpikir, andai kata aku memilih pekerjaan B, pasti hidupku akan lebih baik. Kelihatannya sih asumsi itu benar, tapi belum tentu juga. Tidak ada jaminan ketika kamu memilih pekerjaan B yang menurutmu baik, pasti hidupmu lebih baik. Bukankah permasalahan itu selalu akan datang kapanpun dan dimanapun dan apapun pilihanmu, karena permasalahan adalah hal yang pasti terjadi. Permasalahan dan kesuksesan adalah sesuatu yang mutlak terjadi karena itulah memang kodrat kehidupan. Tidak ada jaminan jika kamu meraih keberhasilan di masa lalu atau mengambil pilihan yang lain, hidupmu pasti akan lebih baik hari ini.
Semua hanyalah asumsimu, hanya angan-anganmu. Ingat, apapun yang terjadi, itulah yang terbaik untuk kita hari ini. Sebenarnya, lebih banyak keberhasilan yang kamu dapatkan jika dibandingkan dengan kegagalan yang kamu alami. Masalahnya, fokus pikiran dan hatimu lebih banyak pada kegagalan yang mungkin sangat sedikit kamu alami dalam hidupmu. Setiap hari, kamu bisa bertemu dengan teman dan orang-orang yang kamu cintai. Setiap hari, kamu bisa naik motor dengan selamat sampai ke tempat tujuan. Setiap hari, kamu bisa menghirup oksigen dengan tanpa kesulitan bernafas. Itu semua adalah keberhasilanmu. Sementara kegagalan mungkin hanya sekali, hanya pada saat kamu ujian, atau pada saat kamu ditolak oleh orang yang kamu cintai, atau mungkin pada saat kamu tidak dapat diterima ke perguruan tinggi yang kamu harapkan. Momen itu mungkin terjadi hanya sekali dalam 1 tahun, bahkan sekali dalam 5 tahun. Tapi momen yang sangat jarang itu selalu kamu ingat, sehingga membuatmu terasa sakit. Pertanyaan pentingnya, apakah dengan kamu menyesal, merasa tidak puas, dan tidak menerima dengan kenyataan ini, hidupmu pasti berubah? Semua pasti menjadi lebih baik? Jawabannya tidak, bukan? Semua kondisi tetap saja sama. Kamu menyesal dan tidak menyesal, kondisinya sama. Kamu puas dan tidak puas, kondisinya juga sama. Kamu menerima dan tidak menerima atas kenyataan hidup ini, keadaannya tidak akan pernah berubah. Jika semua tidak berubah, maka cobalah untuk menerima. Sudah, terima saja, karena kamu memang tidak punya pilihan selain menerimanya. Dengan kamu mau menerima kenyataan ini, mau memahami bahwa kamu gagal, mau memaafkan dirimu atas semua kesalahanmu, hidupmu akan jauh lebih baik. Kamu akan mampu menemukan sisi lain, sisi positif, pelajaran berharga dari semua yang kamu anggap salah dan kamu anggap gagal itu. Sudah, terima saja, karena inilah yang terbaik. Dengan kamu belajar menerimanya, hidupmu jauh akan menjadi lebih ringan. Kamu mulai akan belajar menemukan sisi terang, solusi, dan alternatif perbaikan yang tidak akan pernah kamu temukan jika kamu hanya menyesal dan tidak mau menerima kenyataan ini. Sekarang, saatnya kita menatap masa depan, membuat persiapan yang lebih baik agar esok menjadi lebih baik. Terima kasih untuk sahabat Ruang Belajar yang masih setia pada video ini. Berikan komentarmu, tuliskan bagaimana perasaanmu setelah menonton video ini. Sampai ketemu pada video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.